Jadi sengaja dikasih sedikit pewarna makanan yang food grade supaya ada tekstur, kok ada tekstur, ada warna. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat daging dari tepung terigu. Jadi biasanya orang vegetarian yang tidak mengkonsumsi daging hewani, mereka menggantinya dengan daging dari tepung terigu atau daging gluten. Nah, banyak banget yang request akan resep ini. Caranya gampang banget, simple banget. Kita mau tahu apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya. Bersama Chef Tar, abal-abal sedunia, semua sahabatku bisa memasak. Bahan-bahannya simple banget. Ini ada 500 gram tepung terigu pro tinggi, 1 sendok teh garam. Kita aduk rata. Tangan aku sudah bersih ya sahabatku. Dan mengaduk tepung ini tidak bisa menggunakan sarung tangan karena bakal menempel di mana-mana. Yang penting tangannya sudah bersih. Kita masukkan air. Ini aku pakai air 500 ml. Nanti habis berapa milinya aku kasih tahu. Kira-kira butuh berapa mili ya gitu. Masukin airnya secara bertahap. Biasanya kalau orang vegetarian pasti tahu ya cara membuat ini. Kalau bahasa Mandarinnya bilangnya miancin gitu ya. Kalau bahasa Hakka-nya bilangnya miankin. Kita akan aduk sampai rata. Diulen, bukan diaduk ya. Kayak gini, diulen. Lihat sahabatku, dia menempel di tangan ya. Makanya nggak bisa pakai sarung tangan. Nanti jangan ada yang komen ya, ih jorok, harusnya pakai sarung tangan ngaduknya. Sedikit lagi. Ini masih sisa 200 ml airnya, berarti aku gunakan air 300 ml. Ini harus diulen sampai dia kalis ya sahabatku. Kayak bikin roti gitu. Seperti ini sahabatku, ini sudah lumayan kalis. Kita bentuk seperti ini, lalu kita pipihkan. Dan kita tutup, kita istirahatkan selama 30 menit supaya glutennya terbentuk. Ini sudah aku istirahatkan selama 30 menit. Kita mau ulen-ulen lagi. Ulen sebentar aja sahabatku. Jadi setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya menjadi lebih lentur. Kita ulen lagi sebentar supaya dia lebih kenyal lagi, lebih elastis lagi. Lalu kita pipihkan lagi seperti ini. Kemudian kita rendam dengan air. Pastikan seluruh permukaan adonannya terendam dengan air. Kalau tidak, dia akan mengering dan susah untuk dicuci. Kita tutup lagi. Dan ini akan direndam selama 3 jam sampai 5 jam. Dan ini yang sudah aku rendam selama 5 jam. Sekarang kita akan mencucinya. Supaya tidak kebanyakan air, aku buang sebagian airnya. Kita mau cuci-cuci. Jadi ini nyucinya nih nggak boleh langsung diaduk-aduk obok-obok gitu ya. Pelan-pelan kita mengangkatnya. Seperti memperlakukan bayi. Dan air cuciannya ini jangan dibuang sahabatku. Masih bisa digunakan untuk membuat makanan yang lain. Nah ini cucinya tuh dibolak-balik, ditekan-tekan seperti ini. Nggak boleh kasar-kasar ya nekannya sahabatku. Sambil dibolak-balik seperti membuat roti. Jadi seperti kita ngulen di dalam air gitu ya. Nah dilipat-lipat kayak gini. Kalau udah begini dia nggak akan larut lagi di dalam air sahabatku. Nggak akan mencair lagi dia. Ini proses cucinya agak lama ya sahabatku. Ini beratnya 500 gram.
Jadi nggak terlalu banyak. Kalau banyak nyucinya ya pasti lebih lama lagi. Jadi sambil kita membuat daging vegetarian ini, sambil kita meditasi, belajar kesabaran, sambil kita merenung, memaafkan orang yang udah bersalah kepada kita, mikirin kelakuan-kelakuan jelek kita kemarin gitu ya kan, sambil memaafkan diri sendiri. Cilah. Nah, ini akan aku angkat. Tuh, dia sudah melentur seperti ini, bukan ngelantur. Airnya ini kita sisihkan. Ini jangan dibuang sahabatku, bisa bikin kulit lumpia, bisa bikin kue tiaw, dan sebagainya. Kita bilas lagi. Nggak usah banyak-banyak airnya, supaya nanti stok airnya nggak kebanyakan. Ditekan-tekan lagi. Lihat sahabatku, airnya masih kental ya. Tuh, ini kita kumpulin lagi di sini. Nah, jadi yang kita ambil itu akar dari tepungnya ini. Inilah yang disebut miankin atau miancing. Kita tekan-tekan sambil dikumpulin lagi. Jangan sampai buyar ya sahabatku. Jangan sampai dia jadi kecil-kecil. Kita harus tetap menjadikan dia satu bongkahan. Baru nanti bisa disebut daging gitu ya. Biasanya ini kalau udah jadi, jadinya sedikit sahabatku. Kita bilas lagi sampai bersih. Ini kalau jadi kayaknya nggak ada setengahnya ya. Kita tampung lagi. Dan ini untuk yang terakhir kalinya. Ini udah kenceng banget nih. Kalau udah bersih dari tepungnya, dia udah beneran kenceng banget sahabatku. Udah kayak karet. Udah kayak getah karet yang belum diolah gitu sahabatku. Membel-membel gitu. Jadi ini proses cucinya butuh kesabaran banget ya. Nggak bisa langsung diacak-acak, nanti dia nggak ngumpul. Tuh, ini udah habis nih sari tepungnya. Udah sisa segini. Udah cukup lah ya. Ini jadinya sekitar 200 gram kayaknya. Ini udah terlalu encer, airnya nggak aku tampung, aku buang aja. Supaya ada warna pink-pinknya, aku tambahin dengan pewarna makanan. Dan aku tambahkan sedikit garam supaya ada rasa asinnya. Nah, kali ini aku pakai sarung tangan supaya warna merahnya nggak nempel di tangan aku. Nah, dibejek-bejek lagi. Ini udah kenyal banget nih sahabatku. Apalagi ditambahin garam ya. Beneran nih kenyal banget. Yuh, lari-larian dia. Jadi sengaja dikasih sedikit pewarna makanan yang food grade supaya ada tekstur, kok ada tekstur? Ada warna merah-merah gitu, jadi kesannya kayak daging gitu sahabatku. Tuh, kayak gini sahabatku. Jadilah daging. Sekarang kita mau merebusnya. Aku mau panaskan air. Ini aku menggunakan casserole pan dari Idealize. Tipenya IL24CR. Ini cakep banget loh sahabatku. Dia sudah dilapisi dengan marble design coating yang PFOA free, sehingga sangat aman untuk kesehatan. Ini aku pakainya udah lama banget. Bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Airnya sudah mendidih. Kita masukkan daging gluten yang sudah kita buat. Kita rebus sekitar 15 menit atau sampai matang.
Dagingnya sudah kita rebus selama 15 menit dan ini sudah mateng sahabatku. Lihat, bentuknya bagus ya. Seperti dada ayam. Tuh, dia kenyal-kenyal gini sahabatku. Dan ini sudah siap diolah menjadi masakan. Tinggal dipotong-potong sesuai dengan selera atau mau dibakar menjadi steak. Cara bikinnya gampang ya sahabatku. Semoga sahabatku suka dengan cara membuatnya, suka dengan resepnya, suka dengan videonya. Kalau suka kasih like. Yang baru join buruan subscribe, nyalakan belnya. Karena kami akan selalu mengupload ide-ide masak yang mungkin kamu belum tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.